warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli bait yang telah menyediakan tempat dan telah menyediakan makanan ataupun minuman yang mudah-mudahan insyaallah ta'ala kelak di yaumil qiyamah akan dibalas kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'zim wal ikraman pada ketua, pada pengurus arisan kita, dan kepada seluruh orang-orang tua kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan selalu dalam ibadah kepadanya dan dimudahkan rezeki bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di arisan yang telah lalu, sebelum kita sama dia, kita akan mempelajari ilmu. Ya, jadi yang wajib dipelajari fardhu in. Fardhu itu ada dua, ada fardhu in dan fardhu kifayah. Sering mungkin kita dengar fardhu in. Fardhu in itu apa? Diwajibkan oleh Allah setiap individu yang beragama Islam. Di fardhu in. Orang tuanya diwajibkan, anaknya pun diwajibkan. Contohnya seperti sembahyang. Sembahyang untuk semuanya diwajibkan. Bukan di saat ayah sudah sembahyang, anaknya tak sembahyang lagi. Bukan. Tapi anaknya wajib juga sembahyang, ayahnya juga wajib sembahyang. Itu namanya fardhu in. Cuma sebelumnya kita sembahyang mesti harus ada ilmu. Sebelumnya kita berpuasa mesti harus tahu bagaimana cara berpuasa. Sebelumnya kita membayar zakat mesti kita harus tahu bagaimana cara membayar zakat. Itulah ilmu. Makanya terhenti benarnya sembahyang bila tiada ilmu. Mesti adanya ilmu, insyaallah sembahyang yang kita sah. Masalahnya diterima itu adalah haknya Allah. Yang penting kita mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam syariat, Menerima tidak menerima itulah haknya Allah. Sama juga seperti kita mencari rezeki, jualan mukat. Nah urang buhe mukat hana kaya. Nah, urang BO mukat dumpo ke beliau. Artinya mukatnya bukan di saat kita berdagang wajib Allah memberi rezeki. Artinya memberinya kekayaan setelah kita berdagang ataupun memberi kekayaan sebelumnya berdagang, itulah sifat jaid pada Allah. Boleh saja. Cuma kita manusia disuruh ikhtiar, berusaha. Yang kedua, fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Diwajibkan oleh Allah bagi satu kampung. Tetapi bila ada satu dua saja yang mengerjakannya, yang lain terlepas daripada dosa. Contohnya sembahyang jenazah. Cuma imam yang bisa melakukan sembahyang jenazah. Orang kampung yang lain tak tahu bagaimana cara melakukan sembahyang jenazah. Kalaupun dipaksakan, sungguh orang itu lumpuh. Jadi dengan sebab imam yang lakukan sendiri, semua yang di kampung yang tak melakukannya terlepas daripada dosa. Ilmu yang fardhu kifayah itulah ilmu sekolah, kimia, biologi,
apalagi elektronik dan macam-macam, itu adalah namanya fardu kifayah. Mesti orang bisa dengan ilmu dunia. Dalam satu kampung itu mesti ada satu yang tahu. Kenapa? Karena kafir menghancurkan Islam itu bukan cuma dengan akidah. Ada sebahagian dia menyerang dengan akidah. Mana menyerang dengan akidah? Dikirimnya Wahabi, aliran-aliran sesat. Untuk menepis aliran sesat itu mesti orang yang berilmu, ustadz, ulama, itu sudah ada. Datangnya orang Yahudi ingin menghancurnya Islam lewat elektronik, lewatnya sekolah bermacam-macam. Ustadz bisa nggak untuk memblokir itu game yang sehingga hancur generasi kita? Bisa nggak Ustadz ulama memblokir judi online yang dibuat oleh orang kafir, rusaknya generasi kita? Tidak bisa. Urusan ini mesti dikerahkan kepada ahlinya. Siapa? Itulah orang yang belajar ilmu sekolah. Makanya fardu kifayah belajar ilmu dunia. Kenapa? Karena kalau tak bisa juga tepis, yaitu syubhat datang yang dari orang kafir. Mana ilmu yang fardhu'in? Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid itulah ilmu usuluddin. Yang awal-awal di dalam agama yaitu ma'rifatullah, mengenalnya Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Yang wajib kita ketahui sifat Allah 20. Sifat Allah itu banyak, tetapi yang wajib kita ketahui bukan yang wajib pada Allah. Yang wajib pada Allah tak terhingga. Siapapun tak bisa menghinggakan. Artinya sampai di saat kita tak bisa kita hinggakan sifatnya Allah, maka kita harus beriktikad tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah, yang adalah kesempurnaan. Kepada empat. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, transaksi, yang ketiga munakahah, yaitu pernikahan diaturkan dalam ilmu fikih. Yang keempat yaitu jinayah, pembunuhan, melukai orang, bermacam-macam, itu juga diaturkan di dalam ilmu fikih. Yang satu lagi yaitu ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Itulah ilmu akhlak, ilmu kelakuan yang baik, supaya menjaga diri kita jangan sampai bersifat dengan sifat yang berdosa. Dan begitu Allah akan memuliakan seseorang itu kalau benar-benar dia ikhlas menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya sesabi itu sampaikan, ada getanyo yang nama pesantren yang beliau dah masa depan. InsyaAllah ada masa depan. Mesti ada masa depan diberikan oleh Allah. Yang penting ilmu. Udah. Jadi setiap arisan kita akan membuat arisan ini sebagai majelis taklim. Kalau ditanya orang apa acara setiap bulan, majelis taklim. Keritanli arisan majelis taklim. Arisan karena sebahagian orang membuat arisan itu cuma kutip duit ataupun main jula-jula atau setelahnya makan. Ada juga sama dia pun tak. Ya kan? Nah, si sama dia astagfirullahaladzim. Ya kan? Maka itu kecil benar karena benar belajar.
Artinya bukan tidak boleh di dalam arisan itu berdoa, bukan tidak boleh bersama dia bertahlilan, boleh. Tetapi mesti apa yang kita baca itu kita pelajari. Mana yang sebenar? Bagaimana yang sebenar? Fikih yang pertama diajarkan adalah ibadah. Dari ibadah itu yang paling utama dibahasnya adalah taharah. Kenapa di dalam ibadah yang paling utama dijelaskan adalah taharah? Karena terhentinya sah ibadah bila di taharah ini tidak mengerti. Mesti mengerti dulu bagaimana cara bersuci, setelahnya baru melakukan ibadah. Ya, dah. Jadi taharah sering kita dengar adalah taharah. Taharah artinya apa? Taharah itu kalau menurut logatnya, bahasa biasanya adalah an-nadhafah, bersih. Setiap yang bersih itu taharah. Tetapi taharah menurutnya syariat, ini kan beda dua mana. Contohnya seperti salat, itu dua mana. Kalau salat menurut bahasanya kita, bahasanya Arab biasa, itu doa. Salat doa. Tetapi kalau di dalamnya syar'i, taharah salat, perbuatan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam yang ada di dalam dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menyohana ia cina beki mubu anak domere hana ia nabu nabru buku beri le tak mahna i kawan buat kebetul ni kan. Makanya ianya adalah nikmat yang paling rare yang diberikan oleh Allah. Bila satu kampung, satu kecamatan lama terjadi kemarau, tak diberikan hujan oleh Allah, itu dituntut bagi orang kampung itu untuk sembahyang istisqa. Makanya perledai hati. Makanya jangan kita mempergunakan air itu berlebihan sampai mubazir. Makanya hukum mempergunakan air berlebihan di saat berwudu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Itu mubazir. Walaupun rumah kita pinggir sungai, ini berarti di rumah kita tetap hanjir di bawah ia. Contoh tidaknya ini ketoking lotir mendung iya kan ada adik ikan dia lempar jodohan tak hanjir makruh hukum ini. Kan? Coba kita melihat saudara-saudara kita yang di Timur Leste, kita melihat yang di Palestina cukup payah. Saya pernah melihat di YouTube di Timur Leste, satu kampung dia mengambil air sampai 1 kilometer. 1 kilometer dia mengambil air, itu pun sampingnya ke tempatnya itu tak langsung diambil, ditaruhnya jerigen setentang tetesan air dari karang. Ditaruhnya mulutnya jerigen itu setentang tetesan air yang jatuh ke dalam jerigen. Besok pagi baru dia ambil. Besok pagi dia balik, dia ambil. Itu pun kalau jerigennya tak jatuh. Kalau jerigennya pas diambil jatuh. Jadi begitulah susah air di tempat lain. Alhamdulillah di tempat kita makmur dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang boleh bersuci ada 7 macam. Jadi tadi air untuk bersuci. Alat mana taharah? Air yang bisa bersuci. Mana air yang bisa bersuci? Itu ada 7 macam. Pertama ma'us sama, air langit, maksudnya air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, dan air laut.
itu bisa untuk berwudu, cebok dan lain sebagainya. Itu air suci menyucikan. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Inilah 7 air yang boleh untuk boleh. Ya ala arba'ati aqsamin. Dari 7 air itu terbagi kepada 4. Terbagi kepada 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa ma'ul mutlaq. Yang pertama, suci, lagi menyucikan. Air itu suci. Yang kedua, sifatnya bisa menyucikan yang lain. Mana menyucikan yang lain? Kena najis, bisa kita bersihkan dengan air itu. Itu namanya menyucikan yang lain. Ketiadaan makruh, air itu namanya ma'ul mutlaq. Air mutlaq. Mana air mutlaq? Itulah air yang 7 tadi yang telah kita sebutkan. Itu mutlaq. Belum dia suci, lagi menyucikan. Ada air suci tetapi tak bisa menyucikan yang lain. Ini air teh yang suci, buktinya apa? Bisa diminum, dia suci. Tetapi untuk cebok, ya kahju, untuk membersihkan bekasan najis, tidak boh. Mana junub hadir? Mana junub ngaji teh? Hadir. Kah? Jadi air mutlak. Mana air mutlak? Contoh airnya alham. Yang mutlak tadi belum bercampur. Apa kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Yang kedua, suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan, makruh hukumnya bila kita pakai. Dia suci, lepas itu bisa menyucikan yang lain, cuma hukum pakainya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena nama air itu ma'ul musyammas. Kenapa makruh? Karena akan membawa penyakit bagi sebagai orang yang memakaikan air itu. Mana contohnya? Air yang dipanaskan oleh matahari. Biasanya kita ada kebun. Di kebun itu kita ada taruh satu drum, kita masukkan air, nggak kita tutup sehingga kena terik matahari, air itu agak warnanya kuning. Kita pakai untuk berwudu. Kita pakai untuk berwudu, hukumnya makruh karena dia akan membuat kita jadi penyakit di tubuhnya kita, yaitu penyakit supa. Mana lagi air yang makruh? Air yang makruh dipakai air yang di kampung itu, di tempat itu dikirimkan azab dulu oleh Allah. Ya, ini makruh juga, seperti di Yordania. Ya, tempat diturunkan azab oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Yang di situ ada laut mati. Kenapa laut mati? Karena air itu asin kali sampai ikan di situ ada apa-apa di situ laut. Dan mana lagi dimakruhkan pakai, disebutkan dalam kitab Sawil al-Muhtadin, disebutkan lagi di kitab Sawil al-Muhtadin, makruh lagi pakai, yaitu di kaum Samud, tempat kaum Samud. Madain Saleh. Tahu Madain Saleh ya? Madain Saleh kalau dari Madinah ke Madain Saleh itu 4 jam. Kalau nggak salah 450 km. 4 jam lah kalau kita naik taksi. Di situ adalah tempat kaum Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh dulu. Karena kaum Nabi Saleh dulu, dia tak mau patuh kepada Nabi Saleh, apa yang diajarkan, bahkan membunuh satu anak unta yang punya Nabi Saleh sehingga dikirimkan azab oleh Allah. Makanya di tempat itu tempat yang dikirimkan azab oleh Allah. Dan kaum Samud itu kaum yang pandai mengukir. Dia pandai mengukir batu-batu. Itu bisa tengok nanti di internet, ada di situ Madain Saleh. Sekarang MBS Muhammad bin Salman telah membuat tempat Madain Saleh itu untuk tempat rekreasi. Orang-orang turis masuk ke situ, dibuatnya hotel di situ. Sekarang
agak berbeda Arab itu dengan dulu. Nah, bahkan 2030 ingin diciptakan lebih hebat daripada negeri-negeri Eropa. Karena pertanyaan Ini Mesir tayo kan tabulot tayo batay lang bukas. Bukan anak ilay. Tayo batay di tabulot. Di anak iya bohong. Intinya di dapur apa pengalian di ini? Tak mau tuh beda. Makro lah, apalagi itu mah. Mayo haji pakai, mayo tanya haji pakai yang terlalu dingin dia makro. Karena haji penyakit. Apa? Makanya hajat tu'umhat dan hajat lupihat. Makanya kan jenazah awatnya ratu mano yang sebenarnya rohnya jenazah itu berdiri di sampingnya. Dia berkata kepada orang yang memandikan, cuma kita tak bisa mendengar. Yang bisa mendengar adalah Allah, malaikat dan binatang saja. Jin biasanya didengar. Uikun liroh, wahai tukang yang memandikan, lepaskan bajuku pelan-pelan. Lepas itu pakailah air jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Dan gosoklah badanku pelan-pelan. Karena badanku tadi habis terbakar di saat dicabut nyawa. Nah, makanya kenapa kita orang yang sudah meninggal itu mesti kita harus ada adab juga. Itulah dari situlah hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa ada roh di sampingnya yang selalu menegur orang yang akan memandikan jasadnya itu supaya jangan secara kasar. Sama-sama kita nyoba sama dia pada Bapak Cut Ali bin Rashid, Bu Sani binti Ibrahim, Bu Rashid bin Hajat, Tunku Hajat bin Abdullah, Yakmulu binti Tunku Hasan, Hajjah Nurmala binti Rashid, Haji Syukri bin Rashid, dan Haji Abu Bakar bin Yusuf. Jadi langsung kita sampaikan dengan secara singkat. Ya Allah, sampaikanlah pada somadi yang kami baca kepada orang-orang yang dikasarkan oleh Tuhan. Al-Fatihah. Warahmatullahi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim min sama'i wa basari wa kalami wa fu'adi. Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dhalika khususan ila ruhi Bapak Cut Ali bin Rashid, thumma ila ruhati Buktani binti Ibrahim, thumma ila ruhi Tunku Rashid bin Hajjat, thumma ila ruhi Tunku Hajjat bin Abdullah, thumma ila ruhati Ya'muru binti Tunku Hasan, thumma ila ruhati Hajjah Nurmala binti Rashid, thumma ila ruhi Haji Syukri bin Rashid, thumma ila ruhi Haji Abu Bakar bin Yusuf, wa anta a'rafu bihim wa bi asma'ihim wa usulihim wa furu'ihim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Salamullah
Salat